Pernah nggak kamu lagi nyuci piring, airnya ngalir, busanya banyak, kepala yang harusnya kosong, tapi tiba-tiba muncul satu adegan lama, ingatan lama, memori lama. Sayangnya bukan adegan yang keren, yang muncul malah kalimat pendek, nada seseorang, atau tatapan yang dulu bikin kamu kecil hati. Dan tiba-tiba lagi nyuci, kamu refleks ngomel pelan. Lah kok memorinya munculnya sekarang sih? Tangannya tetap gosok piring, tapi pikirannya udah kebawa ke tahun-tahun yang kamu sendiri nggak minta itu. Dan yang lucu, masa lalu tuh kayak punya jadwal sendiri. Munculnya justru pas kita lagi ingin tenang. Pas mau tidur, pas lagi nyetir sendirian, pas lagi sok kuat. Dan dari situ pertanyaannya pelan-pelan naik. Kenapa sih yang pahit-pahit itu, kenangan pahit itu lebih lama nempelnya? Yang bikin orang sering bingung itu biasanya kayak gini. Kejadiannya udah lama, mungkin setahun, 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin belasan tahun. Kamu juga ngerasa hidup kamu udah jalan kok, udah oke-oke aja, kerja jalan, ngobrol sama orang juga udah jalan, udah baik-baik aja, ketawa juga bisa. Tapi ketika ingatan masa lalu itu muncul, badan kamu kayak punya pendapat sendiri. Dada mengencang, perut jadi nggak enak, tenggorokan jadi seret, atau mendadak jadi susah tidur. Padahal kamu cuman kepikiran sebentar doang. Dan itu bikin kamu nanya, kok gue segininya ya? Padahal kamu nggak lagi ada di sana di momen itu. Kamu ada di kamar, kamu ada di motor, atau di depan laptop. Tapi tubuh kamu ngerasa bereaksi seolah-olah kejadian itu baru aja terjadi. Dan seringnya pemicunya receh. Melihat tempat tertentu, denger lagu yang dulu diputar pada masa itu, ke-scroll chat lama pas lagi cari file penting, malah kebuka kata-kata yang kamu harap nggak pernah ditulis. Atau yang paling halus, ada satu komentar orang, nada bos yang sedikit lebih tinggi, nada pasangan yang tiba-tiba dingin, atau status medsos yang kayak nggak ngomong apa-apa tapi kok rasanya nyelekit. Kelihatannya sepele, tapi kamu langsung kayak ketampar, kelempar ke scenes yang sama. Nah, yang sering nggak kita sadari adalah otak kita itu memang kayak gitu. Dia bukan cuma nyimpen hal-hal yang indah, malah dia lebih rajin nyimpel hal-hal yang terasa mengancam. Bukan karena otak kita jahat, tapi karena otak punya fungsinya, ada tugasnya itulah membuat kita tetap selamat. Jadi kalau ada momen yang dulu bikin kamu malu banget, ditolak, atau dipermalukan, atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, otak itu menandai ini momen penting. Jangan sampai kejadian lagi. Dan lucunya, cara otak mencegah kejadian itu kadang bukan dengan bikin kamu lebih tenang, tapi dengan diputar ulang terus. Tujuannya supaya kamu waspada, supaya kamu siap, supaya kamu nggak kecolongan lagi, kejadian lagi. Tapi masalahnya, yang kamu rasakan itu bukan sekedar mengingatnya. Kamu seperti mengulang-ulang terus. Dan di titik inilah banyak orang yang ngerasa jadi capek. Karena rasanya kayak jalan sambil narik koper yang berat, yang rodanya udah copot. Kopernya nggak kelihatan lagi. Tapi setiap langkah ada bunyinya. Dan kalau kamu tahan terus, kamu jadi gampang meledak di hal kecil. Tersinggung gara-gara pesan dibalasnya singkat. Mendadak dingin karena takut kejadian lama keulang lagi. Atau jadi perfeksionis yang diem-diem panik kalau ada yang gak sesuai rencana. Padahal yang kamu kerja sebenarnya sederhana. Rasa aman. Mungkin kamu juga pernah ngerasa campur aduk. Marah, tapi malu. Kangen, tapi juga sakit. Pengen maju, tapi setiap mau ngelangkah, ada suara kecil yang bilang, nanti kejadian lagi. Dan ini bagian yang penting. Kadang yang belum selesai itu bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena ada bagian dari diri kamu yang dulu yang belum sempat ngerasa aman, belum sempat dipeluk, belum sempat dibela. Jadi ketika sekarang kamu udah lebih dewasa, lebih kuat, lebih rasional, bagian lama itu masih berdiri di sana dalam diri kamu sendiri, masih nunggu, dan ia mengetuk kamu lewat ingatan, pelan, berulang, sampai kamu noleh. Nah, di sini saya memakai satu analogi yang sederhana. Memori pahit itu seringkali mirip notifikasi yang nggak pernah kamu buka. Kamu tahu kan notifikasi model kayak gitu? Yang nongol terus di layar. Kamu bisa swipe, bisa dismiss, bisa bilang nanti aja. Tapi besoknya, sering muncul lagi. Lusa, sering muncul lagi. Pas kamu lagi rapat, sering dia nongol. Pas kamu lagi mau tidur, sering dia nongol lagi. Pas kamu lagi ingin hidup rapih, sering dia ikut nimbrung. Dan
Bukan karena HP kamu dendam sama kamu, tapi memang karena ada sesuatu yang belum selesai, ada informasi yang belum kebaca, ada langkah yang belum kamu setujui, ada pilihan yes or no yang belum kamu klik. Nah, tanpa disadari, kita sering melakukan hal seperti itu ke diri sendiri. Kita jalan terus, kita sibuk, kita produktif, kita update story, kita bilang, udah kok, udah lewat. Padahal ada satu pesan di dalam diri kita itu yang belum kita baca sampai tuntas. Dan kadang bentuk pesannya sederhana. Pertanyaan yang belum sempat kamu jawab. Misalnya, waktu itu kenapa aku diem aja ya? Atau kenapa aku ngebolehin orang ngomong kayak gitu ke aku ya? Atau yang lebih smooth lagi, lebih pelan lagi. Kenapa aku tetap bertahan ya? Padahal aku tahu aku terluka. Kadang pesannya bukan pertanyaan, tapi kalimat yang dulu ingin kamu ucapkan tapi nggak jadi. Karena takut ribut mungkin, karena takut ditinggal, karena kamu keburu belajar jadi orang yang terlihat kuat, dan akhirnya nggak keucap itu, berubah jadi notifikasi. Dan sayangnya munculnya bukan di momen yang kita pilih. Munculnya di momen yang kita sedang lengah. Ada juga notifikasi yang bentuknya batas. Batas yang dulu nggak kamu pasang. Batas yang dulu kamu kasih longgar ke orang lain. Karena kamu pikir, nggak apa-apa. Sampai suatu hari kamu sadar, ternyata nggak apa-apa, itu mahal. Dan begitu sekarang ada orang yang nadanya mirip, situasinya mirip, bahkan parfumnya atau lagunya mirip, notifikasi itu menyala lagi. Bukan untuk nyakitin kamu, tapi karena bagian dari diri kamu itu bilang, ini kejadian yang dulu kita belum beres. Move on dalam konteks ini, jadi bukan soal menghapus arsip masa lalu, bukan soal berpura-pura lupa, biarin aja deh lupa. Move on itu lebih mirip menutup notifikasi yang sebenarnya masih pending dengan cara yang benar, seolah-olah benar. Karena kalau enggak, hidup kita tuh kayak kebanyakan tab yang masih loading. Kelihatannya baik-baik aja, tapi sedikit aja ada masalah, emosi jadi lemot. Sabar kita jadi cepat habis. Dan kita suka bingung, kok aku jadi seperti ini ya, gampang kepancing ya. Mungkin karena memori RAM emosi yang dipakai untuk hal-hal yang belum selesai itu terus loading. Nah, jadi pertanyaannya pelan-pelan kita geser. Bukan, Kang, gimana caranya supaya lupa? Tapi, apa sebenarnya minta diselesaikan dalam diri kamu sendiri? Yang menarik, banyak orang sebenarnya nggak dihantui oleh peristiwa. Yang menghantui itu maknanya. Kalimat yang kamu simpan diam-diam, aku nggak cukup, aku bodoh, aku masih apa? Aku gampang ditinggal, aku harus selalu jaga diri. Dan makna itu sering lahir biasanya ketika momen kamu sendirian. Ketika versi kamu yang dulu belum punya cara untuk melindungi diri kamu sendiri. Jadi setiap ingatan itu muncul, sebenarnya yang datang itu bukan cuma memori. Yang datang itulah versi kamu yang dulu, yang masih menunggu ditemani. Dan itu wajar sebenarnya. Bukan tanda kamu lemah. Kadang itu cuma pikiran yang bilang, tolong lihat aku sebentar. Nah, tapi kalau ingatan ini udah ganggu tidur kamu, kerja, relasi kamu, coba ngobrol dengan profesional, itu akan lebih sehat. Karena kamu manusia, wajar. Dan manusia kadang butuh untuk ditemani, untuk menutup sesuatu dengan pelan-pelan. Jadi, kalau suatu hari memori itu muncul lagi, kamu bisa tanya pelan-pelan. Yang belum selesai ini maunya apa sih? Mau dimengerti? Mau dibela? Mau ditutup dengan batas, ngasih jarak? Kemudian Anda pegang satu kalimat ini. Aku boleh ingat tanpa harus tinggal di sana. Aku boleh ingat memori itu tanpa harus aku terikat pada masa lalu itu. Kadang yang kita cari bukan melupakan masa lalu, tapi mencari ketenangan. Kalau kamu berkenan, boleh tulis di komentar, memori apa yang paling sering muncul akhir-akhir ini. Semoga dengan kamu sharing, bisa minimal meredakan apa yang selama ini ada dalam pikiran kamu. Semoga bermanfaat. Saya Afif, dan ini program Kata Psikolog. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.